Halo sahabat Postas, kembali lagi di Postas TV di program Humanities. Jadi kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang Humanities. Jadi di Fakultas Humaniora atau Fakultas Humanities itu ada jurusan sastra gitu. Itu kan lebih khusus ke bahasa, bagaimana syair-syair dibuat dan lain sebagainya ya kan. Mungkin ada orang banyak bertanya gitu, kenapa Fakultas Sastra itu berada di bawah Fakultas Humanities atau Fakultas atau apa namanya itu Kebudayaan. Kenapa? Jadi mungkin kalian belum tahu, belum nonton video sebelumnya itu tentang pembahasan humanities, kalian bisa lihat videonya atau nanti saya taruh link di bawahnya. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu bahwa humanities itu sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memanusiakan manusia. Jadi bagaimana manusia itu lebih baik etikanya, attitude-nya dan ataupun behaviornya. Pokoknya apapun sikap dalam kehidupan untuk lebih baik, sikap dalam kehidupannya itu lebih baik, itu lebih tepat cara menyikapi hal-hal apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi kenapa fakultas Humanera atau fakultas Humanities itu memayungi atau menaungi jurusan sastra, sastra apapun itu, sastra Inggris, Arab, Indonesia, Mandarin dan lain sebagainya. Pokoknya yang namanya sastra itu kebanyakan jurusannya itu berada di fakultas humaniora atau humanities. Kenapa? Sebagaimana kita tahu bahwa sastra itu adalah sebuah karya yang bernilai estetika, yang menggunakan bahasa atau media bahasa sebagai untuk mengungkapnya atau untuk menyampaikannya. Jadi sesuatu yang bernilai estetika dan menggunakan media bahasa untuk mengekspresikannya. Jadi ketahuilah bahwa sastra itu ditulis bukan jatuh dari langit ya. Saya dulu pernah baca di salah satu buku pengantar sastra bahwa sastra itu kalimatnya gini, sastra itu bukan berasal dari sastra itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sastra itu adalah ditulis atau diciptakan atau diproduksi oleh para sastrawan atau oleh para penulis itu sendiri. Ya, jadi kenapa ada kaitannya dengan humanities? Humanities kan objeknya itu manusia. Segala sesuatu yang bisa mempengaruhi manusia, segala sesuatu fenomena yang berhubungan dengan manusia itu bisa dikaji dari sudut pandang humanities. Jadi sastra ini adalah produksi dari sastrawan itu sendiri, ditulis oleh sastrawan itu sendiri, hasil imajinasi ataupun ekspresi dari pemikiran si humanities, kreativitas dari si bukan humanities ya, sorry, kreativitas dari si sastrawan itu sendiri. Jadi apa kaitannya dengan humanities? Jadi sastrawan ini adalah berasal dari merupakan anggota dari masyarakat. Mereka itu berangkat dari masyarakat. Jadi mereka menuliskan sesuatu sastra itu adalah hasil dari melihat ataupun terinspirasi dari lingkungan sekitarnya ataupun fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakatnya itu sendiri. Banyak sekali sastrawan-sastrawan itu yang mengungkapkan berbagai ide-ide ataupun membubuhkan bumbu-bumbu dramatisnya itu hasil dari terinspirasi dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Nah, berangkat dari sini karena sastra ini adalah produk dari kebudayaan. Jadi dengan sastra ini adalah produk dari kebudayaan atau produk dari suatu budaya, maka sangat erat kaitannya dengan manusia. Otomatis suatu karya sastra itu mengandung banyak sekali fenomena ataupun hal-hal atau kegiatan-kegiatan ataupun fenomena manusia yang digambarkan hasil atau direfleksikan dari hasil kejadian-kejadian nyata. Walaupun dalam konteksnya sastra itu tetap dipandang sebagai suatu karya yang fiktif. Namun pada hakikatnya semua ini atau ide-ide yang disampaikan dalam suatu karya sastra itu berangkat dari kisah-kisah nyata ataupun pemikiran-pemikiran yang terinspirasi dari fenomena kehidupan manusia seperti itu.
Jadi apa sih? Jadi kan kita tadi udah kasih tahu bahwa sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang dapat mempengaruhi manusia itu bisa dianalisa berdasar dari sudut pandang ilmu humanities. Ya. Jadi apa sih yang bisa suatu karya sastra? Bagaimana sih ini suatu karya sastra itu bisa mempengaruhi yang namanya manusia? Bagaimana? Karya sastra adalah produk dari suatu kebudayaan. Dari dalamnya mengandung banyak sekali fenomena tentang kehidupan. Otomatis, ketika orang membaca suatu karya sastra, maka dia tanpa sadar dia udah mengalami yang namanya melihat atau mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Walaupun dia tidak mengalami langsung ataupun tidak because it is not experience gitu, bukan sesuatu yang dialami ataupun bukan pengalaman sendiri, tapi sedikit tidaknya telah mempengaruhi si pembaca. Itu misalkan ini cerita tentang konflik, misalkan konflik tentang konflik itu. Jadi karena suatu karya tersebut itu diceritakan memiliki suatu plot atau alur yang memiliki ending, dari awal punya ending, itu ada fase-fasenya. Jadi suatu karya sastra itu bisa memberikan suatu pembelajaran kepada si pembaca bahwa gini loh jalan efeknya. Jadi dalam cerita ini konflik, ya penyelesaian konflik yang diambil seperti ini, akhirnya akibatnya seperti ini. Jadi ketika seseorang membaca suatu cerita tersebut, mengetahui bahwa oh dia mengambil penyelesaian seperti ini, otomatis efek yang dihasilkan seperti ini, hasil yang dihasilkan seperti ini. Jadi ketika dia menemukan sesuatu yang kasus dalam kehidupannya yang mirip dengan cerita yang dia baca tersebut, atau suatu karya tersebut, ini akan membuat dirinya lebih lebih bijaksana, sikapnya lebih bijaksana, lebih hati-hati, dan lebih bisa menuntut seseorang tersebut lebih menuntut dirinya untuk lebih bijak dan lebih tepat memilih suatu sikap atau suatu keputusan itu dalam menghadapi suatu masalah atau sesuatu kasus yang mirip dengan bacaan yang dia pernah baca gitu. Misalkan dia pernah baca novel tentang cinta gitu, misalkan cinta, tentang bagaimana sih menyikapi kalau misalkan cinta bertepuk sebelah tangan, dan ketika di kemudian hari setelah dia baca dan kehidupannya berjalan terus, seiring berjalannya kehidupannya dia menemukan kasus yang sama gitu, menemukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana sih cara mengontrol emosi yang begitu sakit atau begitu pahit itu? Jadi dia sudah pernah membaca novel tersebut, jadi sedikit tidaknya mengetahui cara-cara atau mengetahui cara penyembuhannya. Jadi mempelajari dari si novel tersebut. Jadi sedikit tidaknya ketika orang baca novel itu, dia seolah-olah sudah di training gitu, disimulasikan terlebih dahulu gitu. Misalkan ada masalah, ini disimulasikan terlebih dahulu pas baca novel, kemudian kalau ada kasus di kemudian hari di kehidupannya, dia bakalan siap gitu, bakalan lebih bijaksana untuk menyikapi permasalahan tersebut, dan lebih solutif tentunya kan. Kalau misalkan kita udah pelajari terlebih dahulu, pas ketemu ya nggak terlalu shock gitu, udah seolah ini udah pernah terjadi gitu, ini is not first time itu happen to us gitu. Jadi seperti itu. Jadi melihat dari rank tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa humanities sangat cocok sekali berada di bawah fakultas humaniora atau humanities. Jadi salah satu alasannya itu. Jadi ketika sesuatu yang produk yang bisa mempengaruhi manusia dan juga berangkat dari manusia itu sendiri, ataupun refleksi dari berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di society dan di masyarakat, itu tentunya sangat tepat sekali untuk dikaji dari sudut pandang humanities. Mungkin banyak sekali kekurangan yang pasti bisa
yang dalam video ini. Mungkin kalian ingin nambahkan atau bisa bertanya tentang humanities, tentang apapun itu, ataupun kalian misalkan tentang sekarang lagi kaji tentang skripsi kalian tentang yang sastra ataupun humanities ataupun linguistik, itu bisa kalian komen atau tanya di bawah. Mungkin saya bisa menjawab nanti. Kita bakalan scroll, bakalan cari tahu apa sih yang pengen kalian tahu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Postas TV di beberapa segmen, beberapa program di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe jangan lupa untuk komen, kasih tahu apa sih yang pengen kalian kasih tahu dan saran-saran kalian untuk membangun channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.